Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Guys, kondisi geopolitik dunia saat ini benar-benar sangat buruk. Bahkan teman-teman lebih buruk daripada apa yang kita bayangkan. Maka tidak aneh kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto kemarin malam teman-teman speak up secara langsung bahkan mengumumkan Indonesia dalam kondisi darurat. Bencana perperangan yang diakibatkan teman-teman perang Iran dan juga Amerika tidak hanya soal Timur Tengah, tapi bisa merembet ke Indonesia. Pak Prabowo secara langsung menyebutkan, teman-teman, ketidakstabilan Timur Tengah akan mengganggu Indonesia. Bisa lewat perdagangan, bisa lewat politik, bahkan yang paling buruk lewat keamanan. Bahkan ini Panglima TNI juga sudah mengumumkan darurat militer siaga 1 untuk seluruh prajurit TNI harus siap perang 24 jam. Hal ini tentu bukan main-main. Kondisi kita saat ini sudah terhimpit karena kita teman-teman statusnya itu non-blok. Karena itu kita harus bisa mandiri, kita harus bisa melindungi Indonesia. Karena kalau kita tidak memihak, ini efek negatifnya seperti kata Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin, kalau ada yang menyerang kita tidak akan ada yang mau membantu kita. Kita lihat saja Iran teman-teman, sekutunya Rusia, sekutunya China dan juga North Korea, Korea Utara. Tapi ketika diserang tidak bisa segampang itu Rusia turun tangan. Apalagi Indonesia. Nah, kekhawatiran ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo mengumumkan Indonesia darurat, Indonesia dalam kondisi bahaya. Oke, teman-teman, biar lebih lengkap informasinya mending kita langsung saja simak informasi yang akan langsung disampaikan oleh Presiden kita terkait bagaimana kondisi geopolitik saat ini akan mempengaruhi Indonesia dan caranya Indonesia survive seperti apa? Kita bakal langsung saja simak informasi selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita sadar bahwa negara kita berada di suatu lingkaran penuh dengan potensi bencana. Dikatakan dari segi geologis kita berada di lingkaran api, the ring of fire, di mana terdapat banyak gunung-gunung berapi. Hal ini juga membuat negara kita sesungguhnya kaya dengan banyak mineral yang sangat penting. Juga membuat tanah kita subur. Tetapi dari waktu ke waktu kita harus siap menghadapi bencana-bencana alam. Karena itu acara hari ini peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi yang menurut hemat saya adalah prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh
prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang terkena bencana dan juga daerah-daerah lain yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini. Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat, para birokrat, para petugas. Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa, di lain pihak masih ada di unsur-unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan dari segi tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ini harus kita akui. Janganlah kita selalu bicara yang baik-baik, yang manis-manis. Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesulitan, seluruh bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun. Bencana yang dialami beberapa daerah kita, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan Selatan, di Jawa, di berbagai tempat di Nusantara. Tapi kita bersyukur kita sebagai bangsa mampu mengatasi. Kita mampu bekerja sama. Kita mampu dengan kekuatan kita bertindak dan bergerak cepat. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah kerja keras, dan juga khususnya Satgas Jembatan ini hari ini meresmikan 218 jembatan. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga sebagai pribadi. Saya telah membentuk Satgas ini. Saya telah menugaskan
Saudara Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin langsung seorang Jenderal Bintang 4 memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan yang besar, tapi juga jembatan yang kecil-kecil. Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun. Di desa, di dusun, di dukuh, pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. TNI adalah milik seluruh bangsa. TNI berada di atas semua golongan. TNI berada di atas semua organisasi apapun. Karena itu, peresmian jembatan ini adalah bukti sekali lagi atas disiplin Tentara Nasional Indonesia, atas semangat Tentara Nasional Indonesia.
atas cinta Tentara Nasional Indonesia kepada rakyatnya dan kepada bangsanya, bahwa Tentara Nasional Indonesia sumpahnya adalah rela mati, rela korbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan bangsa dan negara. Ini saya kira makna dari peresmian jembatan-jembatan tersebut. Saya terus terang saja tidak mengharapkan penyelesaian begitu banyak jembatan dalam waktu yang begitu singkat. Saya bangga dengan prestasi semua petugas dari Satgas Jembatan, dimanapun engkau berada. Saya minta Ketua Satgas untuk mengajukan kepada saya semua petugas dari semua unsur yang telah menyumbang tenaga pikiran, usahanya untuk menyelesaikan tugas yang besar ini. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang memandang jembatan gantung yang mungkin menyeberangi beberapa belas meter atau beberapa puluh meter sesuatu yang tidak strategis. Ada pihak-pihak yang ingin membangun monumen-monumen besar, membangun pencakar langit, membangun gedung-gedung mewah. Tidak. Pemerintah yang saya pimpin bangga bahwa kita menjawab kesulitan rakyat kita yang paling kecil, rakyat kita yang paling jauh, rakyat kita yang paling terpencil. Saudara-saudara sekalian, terima kasih jerih payah saudara-saudara. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Anak-anak kita di tempat-tempat terpencil tidak perlu lagi duduk di kelas dengan pakaian basah, pulang dari sekolah dengan pakaian basah. Saudara-saudara sekalian, inilah Ya teman-teman, sudah kita dengarkan taklimat secara langsung dari Presiden Ya teman-teman, sudah kita dengarkan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi geopolitik saat ini yang memang tidak baik-baik saja. Pak Prabowo menginginkan rakyat untuk bersiap karena kemungkinan buruk pasti bisa terjadi. Pak Prabowo pun sedang berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak ekonomi yang bisa saja menerpa Indonesia karena ya terganggunya pasokan global. Kalau misalnya BBM langka, Indonesia harus cari sarana lain. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyelesaikan permasalahan ini, mengamankan Indonesia, jangan sampai Indonesia juga terkena krisis ekonomi, krisis pangan, bahkan krisis energi. Gimana menurut kalian, teman-teman? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.